kita juga akan berdampak di dalamnya. Dan di tengah krisis rohani itu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita terpuruk dan meninggalkan Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan yang memelihara hidup kita, atau kita mengambil sebuah kesempatan untuk sekali lagi percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dua pilihan ini adalah dua pilihan yang niscaya pasti harus kita pilih. Dan sebagai orang-orang percaya, mari kita merenungkan bagaimana seharusnya di tengah krisis kita bukan terpuruk, tetapi kita sungguh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian Roma 8:28 ini hanya satu ayat, tapi saya akan membaginya di dalam dua bagian ya. Belakangan saya suka memberikan khotbah secara khusus memberikan 2 poin saja ya. Biasanya ada hamba Tuhan yang suka pakai 3 poin, ada yang 4 poin gitu ya. Tapi saya terbiasa untuk 2 poin. Kenapa? Biasanya kalau 3 poin ya, Bapak Ibu mungkin di awal akan dengarkan gitu ya. Poin yang pertama. Poin kedua ini poin kritis biasanya. Ya, mulai ada yang ngantuk, mulai ada yang bosan gitu ya. Baru ditutup ya di poin ketiga, baru kita dengarkan lagi. Nah, maka saya mengambil 2 poin saja. Mudah-mudahan kita bisa memegangnya dan membawa pulang ya ke rumah kita masing-masing untuk boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah slide-nya tolong ya. Ini nggak bisa hidup. Ya, yang pertama adalah bagaimana pemeliharaan Allah itu menopang ciptaannya, ya. Jadi pemeliharaan Allah itu menopang seluruh ciptaannya, termasuk kita dan segala isi dunia ini. Artinya menopang di sini bahwa Allah itu ada dan tidak meninggalkan setiap kita. Dan Allah itu selalu melihat keberadaan diri kita beserta dunia yang kita tinggali. Nah, mari saya mengajak kita untuk kembali melihat di bagian yang sudah kita baca. Di situ saya garis merah, warna merah tulisannya secara khusus. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan seterusnya. Ya. Nah, kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ini adalah kata yang bisa multitafsir, ya. Kita bisa di dalam bagian bahasa Indonesia ini kita bisa banyak sekali mengartikan apa maksud dari bagian ini. Apakah Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita? Lalu kalau bekerja, apakah Allah itu bekerja atas segala sesuatu sampai hal-hal yang detil atau tidak? Ya, maka bagian ini saja di bagian pertama ini sudah menimbulkan sebuah yang namanya pertanyaan ya bagi setiap kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada 2 ekstrim pandangan yang mungkin saja terjadi ketika kita membaca bagian ini. Yang pertama adalah kita berpikir bahwa Allah itu bekerja atas semua hal ya di dalam kehidupan kita. Yang dalam arti bahwa kita mungkin akan merasa bahwa Allah itu juga bekerja di dalam segala penderitaan yang sedang saya. Kita membaca bagian ini pasti masih ada kebingungan. Berarti Allah tidak ambil bagian dong ya di dalam bagian ini. Nah, tetapi kita melihat, mari kita lihat di bahasa aslinya. Nah, ini tujuannya ya. Jadi kegunaan Alkitab ya, ketika kita bingung, kenapa sih Alkitab itu harus dilihat dari bahasa aslinya? Karena ya penulis menulis berdasarkan bahasa pada waktu itu ya, bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani. Dan di situ ditekankan dengan sangat jelas bagaimana ya kita tahu sekarang bahwa ya kepada siapa yang mengasihi Allah. Nah, jadi dibalik ya. Kalau di bahasa Indonesia itu di belakang ya, kepada siapa yang mengasihi Allah. Tetapi di dalam bahasa asli itu ditekankan di depan ya, bahwa kita tahu sekarang kepada siapa yang mengasihi Allah, semua hal, all things ya, itu bekerja bersama kepada Allah ya. Nah, jadi ini ada perbedaan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita membaca sepintas, kita akan berkata, oh Allah yang menyebabkan segala sesuatunya. Tapi kalau kita membaca lebih detail, bisa menimbulkan sebuah sudut pandang yang lebih tepat ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu hal suka maupun duka, itu terjadi bersama, melalui atau kepada Allah.
Ya, jadi Allah di dalam bagian ini adalah Allah yang berdaulat dan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk sebuah rancangan yang ultimat yang berasal daripada Allah. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa menyimpulkan bahwa pertama Allah itu ada. Ya, Allah itu bukan Allah yang cuek yang membiarkan kita manusianya bekerja sendirian. Tidak, Allah menopang ciptaannya. Yang kedua adalah Allah berdaulat sehingga Allah bukan menciptakan kejahatan, ya, tetapi dunia yang penuh dosa ini tentu akan terus terjadi, ya. Realitas yang terjadi itulah yang bekerja bersama menggenapkan rancangan Allah itu. Jadi di sini kita bisa clear, ya, melihat bagaimana bukan Allah yang selalu harus kita persalahkan sebagai subjeknya. Loh, Allah bekerja, berarti kalau saya kesulitan ekonomi saat ini itu karena Allah. Tidak, ya Bapak Ibu, ya. Jadi karena dunia yang sudah begitu terdegradasi dan berdosa ini, ya, kita di dalamnya manusia juga adalah manusia yang berdosa, maka penderitaan, sakit penyakit, dan apapun kesulitan hidup kita itu pasti tidak akan terelakkan. Tidak ada orang yang bisa berkata, ya, saya hanya mau yang baik-baik saja. Kalau sampai hidup saya tidak baik, berarti itu gara-gara Tuhan. Gak ada Bapak Ibu Saudara, maupun orang kaya, maupun orang miskin, maupun orang yang terpelajar, siapapun akan mengalami yang namanya penderitaan oleh karena hidup kita di dalam dunia yang berdosa ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam segala sesuatu, di dalam dunia yang berdosa itu ada Allah yang menopang ciptaannya. Allah yang berdaulat. Tetapi bukan Allah yang menyebabkan keberadaan dosa yang kita sedang hadapi ini. Tetapi Allah tidak meninggalkan. Allah mungkin saja bisa dengan sangat gampang dia meninggalkan. Toh manusia tidak taat, manusia kurang ajar sama Tuhan. Manusia berkali-kali meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi Allah tidak demikian. Allah dia tetap menopang segala ciptanya. Inilah yang namanya kedaulatan Allah. Jadi sekalipun kita mengalami kesulitan saat ini, dan mungkin orang lain sedang tidak mengalami kesulitan, itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi saya, dan Allah lebih mengasihi orang lain, bukan. Tetapi itu karena kita semua adalah manusia yang hidup di dalam dunia yang berdosa. Mungkin saat ini saya sedang mengalami yang namanya kesulitan hidup. Tetapi mungkin di lain waktu ada orang lain di sekitar kita yang juga akan mengalami kesulitan hidup. Maka semuanya ini terjadi bersama, ya, tetapi itu berasal daripada perizinan Allah. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, tetapi bukan Allah yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, Bapak Saudara, di tengah zaman, ya. Nah, jadi begini Bapak Saudara. Ada yang mungkin pernah lihat film ini? Yang pernah lihat film ini boleh angkat tangannya. Hanya sedikit, ya. Sebagian belum, ya. Nah, jadi ini film sudah lama, ya, hampir 10 tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu belum nonton, sebenarnya ini film yang sangat bagus, ya. Film ini berjudul God's Not Dead. Ya, jadi Allah itu tidak mati. Ini ingin menjawab sebuah tesis yang diungkapkan oleh banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah itu sudah mati, Allah itu tidak ada. Nah, di dalam film ini sebenarnya mengisahkan seorang dosen yang sebelah kiri, ya, itu bernama Profesor Jeffrey Redison yang merupakan guru filsafat. Lalu dia menganjurkan setiap murid-muridnya untuk menandatangani sebuah pesan atau keyakinan mereka bahwa Allah itu sudah mati. Tetapi seorang mahasiswanya bernama Joss Whedon kemudian menolak hal itu. Karena apa? Dia dengan yakin dan percaya bahwa Allah itu tidak mati. Kenapa saya harus menandatangani pernyataan ini? Lalu kemudian singkat cerita di dalam film ini sang dosen dan sang murid itu beradu argumen, ya, bagaimana yang satu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, yang satu membuktikan bahwa Tuhan itu sudah mati, sudah tidak ada.
Nah, di dalam cerita ini kalau Bapak Ibu bisa menyaksikannya bahwa terungkaplah sebuah fakta bahwa sang dosen ini memiliki masa lalu yang menyedihkan ya di dalam kehidupannya, bahwa dia kehilangan orang tua yang ia kasihi dan dia menyalahkan Tuhan oleh karena apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini apa yang dilukiskan di dalam film ini mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa karena saya kehilangan orang yang saya kasihi, maka Tuhan itu berlaku tidak adil di dalam kehidupan saya. Kalau saya mengalami kebangkrutan di dalam usaha pekerjaan, maka itu semua adalah salah Tuhan. Seringkali kita jatuh di dalam pandangan-pandangan yang demikian di dalam kehidupan kita. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya ya di balik itu semua Allah itu selalu ada. Allah itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hanya saja seringkali kita yang justru menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita yang justru merasa bahwa Allah lah yang menyebabkan hal-hal penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita percaya dengan segenap hati kita. Ya. Di bagian pertama ini saya mengajak untuk kita kembali merenungkan. Apakah saya sudah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati saya? Bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Sekalipun kita saat ini sedang mengalami yang namanya kesulitan hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita boleh belajar ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mengungkapkannya secara langsung bahwa saya ini ateis, enggak. Tapi mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu ada. Kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Jadi dalam tanda kutip seringkali kita bisa menjadi ateis-ateis praktis ataupun orang-orang yang agnostik yang kalau ada Tuhan pun ya masa bodoh. Yang penting usaha saya jalan, yang penting pekerjaan saya jalan, yang penting permasalahan saya bisa beres. Kalau Tuhan ada ya Tuhan cukup bantu permasalahan-permasalahan hidup saya. Seringkali di dalam kehidupan kita memperalat Tuhan untuk hal-hal yang demikian. Tapi hari ini kita belajar, maukah kita mensandarkan ya, kehidupan kita kepada Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita sekalipun jawaban kehidupan kita itu belum kita temukan. Penderitaan yang kita hadapi itu belum kita lalui. Sehingga marilah kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan tidak meninggalkan kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita akan belajar bagaimana pemeliharaan Allah itu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Bayangkan Bapak Ibu ya, ayat ini sebenarnya sangat rumit sekali kalau kita coba mengkritisi bagian ini ya. Satu sisi kita bisa melihat bahwa Allah itu turut bekerja dan Allah berdaulat di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah Allah itu mendatangkan kebaikan di dalam segala penderitaan yang sedang kita alami. Secara logika kita akan berpikir dari mana baiknya ini? Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Ya, ini adalah bagian kedua yang akan coba kita renungkan bersama, sehingga ketika kita melihat perspektif ini secara utuh, kita akan mengetahui bahwa Allah itu memang benar-benar merancangkan sesuatu untuk kebaikan bagi setiap kita. Bapak Saudara, saya akan memberikan sebuah konteks terlebih dahulu ya. Paulus menulis bagian ini pasti punya satu maksud yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita saat ini, bahkan mungkin jauh lebih parah pada waktu itu. Jadi Bapak Saudara, jemaat-jemaat Roma itu adalah jemaat-jemaat Kristen secara khusus yang diberikan surat ini oleh Rasul Paulus. Dan mereka itu adalah jemaat yang mengalami berbagai macam penganiayaan, penderitaan di bawah kekuasaan Kaisar Nero pada waktu itu. Ya, kalau kita belajar sejarah, ada kaisar yang sangat kejam, yang sangat jahat, ya,
dan terutama mereka Kaisar Nero ini memiliki kebijakan yang sangat jahat kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga orang-orang Kristen dikambing hitamkan dan dipersalahkan, lalu mereka mengalami hukuman. Mereka diminta untuk menyangkal Tuhannya. Kamu pengikut Tuhan, berarti kamu orang Kristen, kamu harus dihukum. Dan hukumannya itu mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di mereka orang-orang Kristen yang mau dipersekusi itu, ya, mereka selain disiksa, mereka juga dimasukkan ke dalam sebuah gelanggang. Ya, ini bangunan yang sangat bersejarah di dalam kota Roma, tapi bangunan yang sangat ironi bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang tetap memegang teguh iman percayanya, mereka diadu dengan singa. Ya. Kira-kira siapa yang menang, Bapak Ibu ya? Pasti kita kalah ya. Manusia diadu sama singa. Manusia yang sudah dipersekusi, disiksa, lalu diumpankan menjadi mangsa para singa. Ini adalah sesuatu kekejaman yang mengerikan, yang jauh lebih parah daripada kehidupan kita saat ini, yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka diminta untuk menyangkal Tuhan, tapi mereka tidak mau. Mereka pegang teguh iman mereka, dan mereka mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa, bahkan mati martir demi imannya. Maka di dalam bagian ini kita semakin akan bertanya, apa yang dimaksud dengan kebaikan yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Kalau saya jadi jemaat Roma yang sedang menderita, kesulitan, membaca bagian firman Tuhan itu, mungkin apa reaksi kita? Bisa marah ya. Apa-apaan ini? Kenapa Rasul Paulus menuliskan bahwa kalau saya terjadi penderitaan di dalam kehidupan saya itu untuk sebuah kebaikan yang mana? Mungkin di dalam kehidupan kita pernah mempertanyakan hal yang sama. Mempertanyakan bagian firman Tuhan yang kita baca. Kebaikan yang mana yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sama seperti bagian yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa kebaikan yang berasal daripada Allah itu berbeda standarnya dengan kebaikan manusia. Bagi kita kalau hidup saya baik, hidup saya lancar-lancar saja, maka itu adalah baik. Tetapi kebaikan yang dimaksudnya adalah kebaikan yang terjadi di masa yang akan datang, yang tidak dapat dilihat oleh manusia saat ini. Kita tidak tahu di masa yang akan datang akan ada satu hal apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita akan berkata, hidup saya sudah susah, ya. Berarti Tuhan itu tidak baik. Pernah nggak kita mungkin di dalam kehidupan kita mendengar ada orang yang bersyukur hari ini cuaca cerah ya Bapak Ibu ya. Kita melihat cuaca cerah, saya bisa ibadah hari ini ya. Hari ini nggak hujan, puji Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir, mungkin di satu sisi ada orang yang sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau panen, tolong hujan, jangan terik terus. Kalau enggak, ini sudah berapa hari terik terus tidak hujan, tanaman saya bisa mati. Lalu kemudian enggak hujan di satu tempat yang sama. Akhirnya tanamannya enggak bisa panen, enggak tumbuh subur oleh karena tidak hujan. Apakah satu sisi Allah akhirnya tidak mendatangkan kebaikan bagi orang ini dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang satunya? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Atau misalkan kita pernah dengar peristiwa pesawat yang berhasil lolos dari saya lupa tsunami apa gempa ya, antara itu ya, tsunami kalau nggak salah ya. Lalu kemudian puji Tuhan mereka bisa berangkat gitu ya, lepas dari itu. Lalu bagaimana dengan yang dibawa? Apakah berarti Allah tidak mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengalami tsunami itu? Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat apa yang dimaksud dengan kebaikan itu, kita tidak bisa menstandarisasi kebaikan itu kepada sesuatu yang terjadi sekarang, di masa yang akan sekarang. Mungkin kita melihat, wah Tuhan kok kehidupan ekonomi saya kok terpuruk terus ya. Kok orang di sana mereka jaya-jaya padahal mereka bukan orang percaya loh Tuhan. Saya ini orang percaya ikut Engkau, tapi kenapa saya mengalami yang namanya kesulitan? Tapi pernahkah kita menyadari ada orang-orang Kristen yang juga mungkin secara ekonominya baik,
Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang mengalami penderitaan, yang tidak percaya Tuhan dan mengalami penderitaan. Maka dari itu Bapak Saudara, standarisasi kebaikan itu tidak bisa didasarkan kepada apa yang kita lihat dari sudut pandang manusia. Tapi apa yang bersifat ke depan, yang bersifat eskatologis, ya, yang hanya Tuhan yang mengetahuinya. Sehingga ketika kita tidak menstandarkan kebaikan itu atas kebaikan kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebaikan Allah, maka satu hal yang bisa kita pegang adalah sebuah pengharapan. Kita tidak menyalahkan Tuhan oleh karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena semua manusia bisa mengalami hal demikian, tapi kita percaya bahwa sekalipun saya mengalami kesulitan, ada Allah yang selalu melihat dan mendengar setiap pergumulan hidup saya. Allah tidak meninggalkan kita, dan Allah memberikan sebuah rancangan yang baik di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin kita tidak dapat melihatnya sekarang, sehingga kita bisa melihat bahwa kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengasihi mereka ini bukan transaksi jual beli antara kita dengan Tuhan. Oh, berarti kalau saya mau mendapatkan kebaikan Tuhan, saya mau mendapatkan berkat Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan dulu. Loh, tapi bagian firman Tuhan ini kayaknya ngomong kayak gitu ya. Apakah kita akan membaca bagian firman Tuhan ini demikian? Tidak, ya. Roma di situ dikatakan, ya, di bagian akhir, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu, ya, ada sebuah penjelasan tambahan yang menekankan bahwa bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini tidak berarti bahwa kita harus mengasihi Allah dulu, baru Allah akan memberikan kebaikannya atau mengasihi kita. Ini juga tidak berarti bahwa panggilan Allah itu bisa kita tolak, ya, bisa kita terima atau bisa kita tolak. Tetapi bagian ini justru ingin menekankan bahwa Allah sudah terlebih dahulu berinisiatif memberikan anugerahnya dan memanggil kita. Jadi panggilan Allah itu adalah panggilan yang efektif yang tidak mungkin ditolak oleh manusia. Dan panggilan itulah yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi bukan berarti kalau saya bisa mengasihi Tuhan, saya beribadah hari ini, itu karena kuat dan gagah saya. Bukan. Tetapi itu semua karena kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Bapak Saudara, saya ingin menceritakan, ya, sebelum saya menutup bagian firman Tuhan ini, satu kisah yang berasal dari sebuah lagu him. Ya, Bapak Saudara, lagu him itu banyak sekali lirik-lirik yang sebenarnya berdasarkan dari sebuah sejarah. Jadi mengapa lagu him itu sampai sekarang pun masih sering kita nyanyikan ataupun bertahan hingga saat ini, karena punya story dan kekuatan lirik yang luar biasa yang bisa menguatkan kehidupan setiap kita. Sebuah lagu him yang berjudul His Eye is on the Sparrow, atau di dalam bahasa Indonesianya berkata Dia peliharakan burung. Nah, ini ditulis oleh seorang yang bernama Sivilla de Martin. Apa maksud dari cerita ini? Cerita ini mendasarkan sebuah keluarga, yaitu Sivilla de Martin dan beserta suaminya yang mengunjungi sahabatnya yang bernama Tuan dan Nyonya Dolittle. Ya, di situ dikatakan, ya, diceritakan bagaimana sahabatnya ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Nyonya Dolittle, ya, mengalami terbaring sakit. Jadi sakit tapi terbaring selama 20 tahun. Ya, bayangkan orang yang sakit terbaring nggak bisa ngapa-ngapain, ya, harus dibantu selama 20 tahun. Sedangkan suaminya itu mengalami yang namanya kelumpuhan, sehingga dia harus pakai kursi roda dan dia harus dibantu di dalam segala aktivitasnya. Lalu kemudian Sivilla dan Martin beserta suaminya ini bertanya, Tuan dan Nyonya, apa sih yang menjadi rahasia kekuatan kalian kok bisa bertahan dengan sakit penyakit yang begitu lama, yang tidak kunjung sembuh? Lalu kemudian Nyonya Dolittle, ya, di situ menjawab dengan sebuah pertanyaan balik. Ditanyakan bahwa mengapa kita harus berkeluh kesah? Ya, mengapa kita harus berkeluh kesah? Kemudian Nyonya Dolittle mengatakan, Allah saja memelihara burung pipit.
pasti Allah itu akan memelihara hidupku. Ini adalah sesuai dengan bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana pandanglah burung-burung di langit itu, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Apalagi kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu. Pasti Tuhan akan memelihara hidupmu. Dari pesan yang disampaikan oleh Nyonya Dolittle ini, kemudian si Villa Dan Martin menggumulkan, merenungkan dan menuliskan sebuah syair lagu yang ada di dalam buku kidung kita saat ini, yaitu Dia Peliharakan Burung. Bapak Saudara, orang percaya itu di dalam kehidupannya bukan berarti orang yang akan terus mengalami hidup yang mudah-mudah saja. Ada saatnya ketika kita mengalami yang namanya kesulitan itu, penderitaan itu, kita diuji iman percaya kita. Tapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang sangat jelas, Tuhan memeliharakan alam ciptaannya. Masa Tuhan tidak memeliharakan hidupku? Manusia yang begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan bukan hanya memelihara, bukan hanya sekedar membuat sesuatu yang enak di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah memberikan bukti nyatanya bahwa Tuhan pasti akan memelihara dan menjamin kehidupan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Masakan Tuhan yang sudah rela datang ke dunia dan mati untuk menebus hidup kita, rela untuk membiarkan kita menderita? Tidak. Tuhan pasti akan memelihara hidup setiap kita. Sekalipun saat ini mungkin belum ada jawaban yang kita hadapi, temukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Saudara, berbicara tentang providensia Allah di tengah krisis, marilah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan yang sama, yang ada dari dulu sampai sekarang, itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita untuk meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Pujian dari lagu KPPK 154, Dia Peliharakan Burung. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, boleh bersama-sama menyanyikan pujian ini. Bagi yang belum tahu, boleh melihat teks yang ada di layar Bapak Ibu di depan. Kita akan menaikkan pujian baiknya yang pertama, kemudian kita akan masuk di dalam doa dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Dan gundah gulana. Yesuslah sobat setia. Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, memeliharaku. Sambil musik tetap dinyanyikan dengan lembut, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, saat ini saya yakin setiap kita sedang mengalami yang namanya pergumulan hidup, kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Marilah saya mengajak kita untuk mengungkapkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan.
Kalau saat ini saya sedang dalam kesulitan ekonomi, maukah setiap kita datang kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan tidak meninggalkan kehidupan kita. Kalau dari Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh, sakit yang sudah lama, yang mungkin belum juga ada jawaban yang berasal daripada Tuhan, maukah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Datanglah, ungkapkan pergumulan hati kita kepada Tuhan. Saya memberi waktu kepada setiap kita untuk mengungkapkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita yang sudah berdoa di hadapan Tuhan, mengungkapkan segala pergumulan kita. Mari kita belajar untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, di hadapan Tuhan, untuk boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tidak perlu melihat kiri ataupun kanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan. Kalau saat ini saya mengalami pergumulan, krisis di dalam kehidupan saya, kita mau serahkan di hadapan Tuhan. Kita mau percaya bahwa di tengah krisis yang ada pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa bahwa saya sungkan di hadapan Tuhan. Tidak. Mari ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang sudah lama mungkin terus digumulkan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pasti melihat setiap kedalaman hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mendengar setiap pergumulan yang sudah kita sampaikan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan baitnya yang kedua. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya, tiada ku takut. Bapak Ibu yang tahu boleh menyanyikannya. Tuhan pimpin jalanku, ku mau ikut serta. Dia peliharakan burung, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung pasti memelihara. Dia yang peliharakan burung, Dia yang peliharakan burung pasti memeliharaku. Terima kasih Tuhan untuk sebuah jaminan kepastian akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan saat ini kami tahu di dalam kehidupan kami yang sementara ini ada banyak sekali penderitaan dan kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami percaya kami boleh melalui semua itu bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih setia, anugerah dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh selalu memegang iman percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan setiap pergumulan kami. Tuhan akan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tetapi kami percaya kebenaran firman Tuhan itu boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.